Yo, kembali lagi bersama dengan saya di Mata Duitan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penjurnalan. Nah, karena akuntansi itu sendiri identik dengan yang namanya penjurnalan. Tetapi pada saat ini kemajuan teknologi itu meningkat sangat pesat, guys. Nah, sehingga sebagian pekerjaan itu sudah mampu dihandle oleh yang namanya sistem. Nah, pada saat ini penjurnalan itu bukanlah sebagai prioritas yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh seorang akuntan. Nah, yang menjadi prioritas seorang akuntan itu pada saat ini ialah bagaimana laporan keuangan yang disajikan, bagaimana laporan keuangan yang dihasilkan mampu menghasilkan informasi keuangan yang real mengenai kondisi perusahaan tersebut, sehingga para stakeholder maupun shareholder mampu membuat keputusan. Nah, bukan hanya itu saja, guys. Mereka juga bisa membuat strategi bisnis untuk kedepannya dan juga bisnis plan. Dan dengan itu, dengan adanya laporan keuangan, itu juga memungkinkan mereka untuk menentukan bagaimana target pasar kedepannya. Nah, sehingga mereka bisa bersaing dengan para kompetitor-kompetitornya. Halo, oke. Di video kali ini sudah ada transaksi. Nah, jadi di sini sudah ada transaksi-transaksi selama sebulan yang nantinya akan kita jurnal. Nah, pembahasan kita kali ini mengenai penjurnalan ya, guys, yaitu khususnya jurnal umum. Jadi saya akan membuat ini step by step, mulai dari perusahaan jasa. Setelah perusahaan jasa itu siap siklus akuntansinya, kita lanjut ke perusahaan dagang. Setelah perusahaan dagang selesai untuk siklus akuntansinya, baru kita lanjut ke manufaktur. Jadi step by step. Nah, untuk saat ini kita melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi ini untuk perusahaan jasa. Nah, jadi yang dibutuhkan di sini ialah jurnal umum. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi yang pertama pada tanggal 2 Januari 2022. 2 Jan 2022. Oke. Di sini dijelaskan bahwa Naufal menyetorkan uang sebesar 50 juta sebagai modal awal. Nah, berarti jurnalnya itu kas pada modal, di mana modal itu di kredit, kas itu di debit normalnya. Sebesar 50 juta, 50 toaga. Oke, ini sama 50 juta toaga 1 2 3. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua pada tanggal 4 Januari 2022. Disewa 2 ruko seharga 12 juta per tahun, dibayar di muka. Nah, jurnalnya itu sewa dibayar di muka, ada yang dikredit itu kas sebesar 12 juta. 12 besar 12 juta. Lalu soal yang ketiga, transaksi yang ketiga yang berikutnya pada tanggal 8 Januari 2022, yaitu membeli peralatan secara kredit sebesar 6.500.000. Berarti jurnalnya yang harus kita buat adalah peralatan di debit, peralatan atau perlengkapan ya, perlengkapan pada hutang. Nah, karena kita beli barang secara kredit, jadi ngutang ngebon sebesar 6.500.000 sebesar 6.500.000. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 10 Januari 2022, Naufal menerima uang sejumlah 2 juta dari pelanggan. Jadi pada tanggal 10 aku dapat duit dari pelanggan sebesar 2 juta. Jurnal yang dibutuhkan itu kas pada pendapatan. Nah, sebesar 2 juta. Toaga 1 2 3. Besar 2 juta ya, guys. 1 2 3 1 2 3.
Lalu pada tanggal 12 Januari Noval mengeluarkan sejumlah biaya sebagai berikut. Biaya gaji 2.500.000, biaya utilitas 5.550.000, biaya lainnya 300.000. Oke, langsung saja. 12 Januari 2022. Kita yang pertama ngeluarin biaya nih, biaya beban gaji. Lalu yang kedua ada beban utilitas. Yang kedua beban lainnya. Beban gaji 2.500.000 guys, 2.500.000 tuh agak utilitas 550.000, 1 2 3. Lalu beban lainnya 300.000. 100 toga. Oke. Yang dikredit itu kas, karena mengurangin kas. Kita baru ngeluarin duit. Oke. Sini kita masukkan rumah saja guys biar cepat. Sama dengan oke. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 15 Januari membayar kreditur sebesar 1.250.000 untuk transaksi ketiga yang kita bayar, yang kita beli itu, yang kita belinya secara ngutang. Nah, yang beli perlengkapan itu ngutang. Nah, pada tanggal 15 Januari 2022 kita bayar utang sebesar 1.250.000. Kalau kita bayar utangnya itu di debit, kasnya itu di kredit. Di jurnalnya hutang pada kas. Besar berapa tadi? 1.250.000. 1.250.000. Oke. 1.250.000. Pas nggak nih 1.250.000? Oke, pas. Lalu pada tanggal 18 Januari 2022 Noval menerima uang sebesar 4 juta untuk kebutuhan pribadi. Nah, jadi aku nih nerima duit sebesar 4 juta ini untuk kebutuhan pribadi. Berarti aku ngambil prive nih guys, drawing. Nah, aku ngambil uang untuk keperluan aku sendiri gitu. Jadi prive atau draw pada kas sebesar 4 juta. Prowaga 1 2 3. Oke. Lanjut tanggal 20 Januari 2022 membeli peralatan seharga 5 juta secara tunai. Oke, peralatan atau perlengkapan pada kas sebesar 5 juta. 1 2 3. Oke. 1 2 3. Oke. Kurang nih tabelnya guys. Sebentar guys, kita tambah dulu guys tabelnya guys. Oke. Kita tambah lagi guys. Kurang ini guys tabel kita guys. Oke. Lanjut pada tanggal 24 Januari membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 6 juta. Oke. Januari kita bayar asuransi. 24 Januari 2022 kita bayar asuransi. Jurnalnya asuransi dibayar di muka pada kas sebesar 6 juta. 6 juta.
6 juta. Oke. Lalu pada tanggal 24 Januari juga kita memberikan pelayanan kepada pelanggan sebesar 250.000. Nah, kalau kita memberikan pelayanan berarti itu nanti kita dapat duit. Nah, pendapatan kita itu ya dari pelanggan, karena perusahaan jasa ini kita memberikan servis kepada customer kita. Nah, oleh karena itu jurnalnya kas pada pendapatan. Kas pada pendapatan. Sebesar 250.000. 50.000. Toga besar 250.000. Toga. Lalu tanggal 25 Januari membayar utang untuk transaksi ketiga. Utang ini utang 12.500.000. 1.250.000, berarti sisanya berapa lagi? 5 juta. Oke, tanggal 25 Januari 2022 kita bayar utang untuk transaksi ketiga, utang pada kas. Utang pada kas. Oke, sini kita bayar berapa? 6.500.000 yang udah dibayar. Nah, 1.250.000, berarti sisanya yang belum dibayar. Ini dikurang utang pada kas ini, sisanya 5.250.000 lagi yang belum kita bayar. Nah, jadi pas 6.500.000 sama dengan ini. Oke, lalu terakhir, ini enggak cukup nih tabel kita. Oke, transaksi terakhir 28 Januari 2022 menerima uang sejumlah 3 juta dari pelanggan. Oke, 28 Januari tahun 2022 menerima uang dari pelanggan. Kas pada pendapatan besar 3 juta. 3 juta berapa nih bang? 4,6. Oke, sama dengan ini. Finish. Sekarang kita totalan. Kalau kita mau totalin berapa ini semuanya, sama dengan sum ya, tinggal totalin aja guys. Ini sampai ke bawah. Kurung. Nah, sama dengan sum Pro. Ini biar kita mudah nengok angkanya guys, jadi kita blok gini aja. Kita blok, baru kita pilih ini. Untuk tahu berapa total keseluruhannya. Nah, jadi total transaksi selama 1 bulan Januari sebesar 98.600.000. Mak banyak ini guys. Ini angka besar ini guys. Ini aku warnain aja biar kita mudah lihatnya. Nah, kita warnain guys. Kita book juga sebesar 98.600.000 untuk transaksi selama bulan Januari.